Perkenalkan, nama saya Afina Anfarana dengan NIM 14014221130 dari Rombel C. Penyimpanan bahan di laboratorium. Laboratorium merupakan tempat di mana mahasiswa, dosen, peneliti melakukan percobaan. Percobaan yang dilakukan menggunakan berbagai bahan kimia, peralatan gelas, dan instrumentasi khusus yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bila dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Mengenali potensi bahaya dari bahan yang terdapat di laboratorium, misalnya bahan kebakaran dan ledakan dari zat atau bahan yang mudah terbakar atau meledak, bahan beracun, korosif, dan kaustik. Pada umumnya, bahan tersebut dapat dihindari dengan usaha-usaha pengamanan, antara lain dengan penjelasan, peraturan, serta penerapan disiplin. Bahan yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium IPA memerlukan perlakuan khusus sesuai sifat dan karakteristik masing-masing. Perlakuan yang salah dalam membawa, menggunakan, dan menyimpan bahan di laboratorium dapat menyebabkan kerusakan pada bahan. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan di laboratorium ada 3, yaitu aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Di sini, yang pertama adalah aman. Aman, bahan yang disimpan supaya aman dari kerusakan dan mencegah timbulnya kecelakaan yang dapat terjadi atas dasar bahan yang berbahaya dan mahal harganya. Yang kedua, mudah dicari. Untuk memudahkan mencari letak masing-masing bahan, perlu diberi tanda yang menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan bahan tersebut. Yang ketiga, ada mudah diambil. Penyimpanan bahan diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari dan rak. Yang selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan pada penyimpanan bahan di laboratorium, yaitu yang pertama, penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas. Label adalah keterangan mengenai bahan kimia yang berbentuk piktogram, bahan atau simbol, tulisan atau kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang juga berisi informasi, identitas bahan kimia atau produk, identitas produsen atau pemasok, serta klasifikasi bahan kimia. Label terdiri dari yang pertama, di situ terdapat jenis informasi. Ada nama dagang atau nama bahan kimia tersebut. Ada juga komposisi atau formulasi bahan kimia tersebut dari apa saja. Lalu ada produsen yang menghasilkan barang tersebut. Yang selanjutnya ada simbol. Simbol bahaya terdiri dari suatu simbol bahaya dan elemen-elemen grafis lainnya seperti bingkai, pola latar belakang atau warna yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi, spesifikasi tentang suatu bahaya. Adapun simbol bahaya adalah sebagai berikut. Di situ ada simbol mudah meledak. Ada juga yang mudah menyala atau terbakar. Ada oksidasi, korosif, beracun, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada jenis informasi seperti kata peringatan, pernyataan bahaya, informasi penanganan, keterangan tambahan, dan identitas pemasok seperti informasi lengkap mengenai pemasok tersebut. Contohnya seperti ini. Terdapat label dan simbol yang jelas pada bahan zat kimia tersebut. Yang selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan yang kedua, disusun menurut abjad. Seperti pengelompokan jenis bahan kimia dan penyimpanannya, seperti ini. Contohnya, nih ya. Ini di sini ada rak. Rak ini sudah berisi zat kimia yang disusun menurut abjadnya masing-masing. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan yaitu zat kimia beracun harus disimpan dalam lemari terpisah atau terkunci. Seperti pada lemari berikut. Seperti ini lemarinya. Yang keempat, hal yang perlu diperhatikan yaitu zat kimia yang mudah menguap harus disimpan di ruangan terpisah dengan ventilasi yang baik. Seperti ini. Penyimpanan bahan kimia berbahaya. Bahan kimia. Bahan ini harus disimpan dalam ruangan yang sejuk dan ada peredaran hawa yang cukup untuk mencegah terjadinya pengumpulan uap. Pada tempat penyimpanan harus tersedia pancaran air untuk pertolongan pertama bagi pekerja yang terkena bahan tersebut. Bahan kimia beracun. Bahan beracun harus disimpan dalam ruangan yang sejuk, tempat yang ada peredaran hawa, jauh dari bahaya kebakaran dan bahan yang tidak dapat dicampur. Bahan kimia oksidator. Tempat penyimpanan bahan ini harus diusahakan agar suhunya tetap dingin,
ada peredaran hawa dan gedungnya harus tahan api. Bahan ini harus dijauhkan dari bahan yang mudah terbakar. Bahan kimia mudah terbakar disimpan pada tempat yang cukup dingin. Tempat penyimpanan mempunyai peredaran hawa yang cukup. Di tempat penyimpanan tersedia alat-alat pemadam kebakaran dan mudah dicapai. Di daerah penyimpanan dipasang tanda dilarang merokok. Kesimpulan dari video tadi yang telah saya paparkan mengenai penyimpanan bahan di laboratorium, yaitu penyimpanan bahan di laboratorium perlu dilakukan karena untuk mencegah pencampuran bahan dengan sumber bahaya lain, seperti bahan yang terdapat di laboratorium akan tercampur dengan api, gas beracun, ledakan, atau degradasi kimia. Banyak bahan kimia yang memiliki sifat yang lebih dari satu jenis tingkat bahayanya, bisa bertingkat-tingkat bahayanya ya teman-teman. Lalu penyimpanan bahan kimia tersebut harus didasarkan atas tingkat resiko bahayanya. Jangan sembarangan dalam menyimpan. Jika itu tingkat resikonya tinggi, maka kita harus lebih berhati-hati dalam menyimpannya. Yang selanjutnya, prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan di laboratorium yaitu tadi ada 3. Aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Hal yang perlu diperhatikan pada penyimpanan bahan di laboratorium tadi, yaitu ada penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas dan disusun menurut abjad ya teman-teman. Seperti yang tadi saya jelaskan. Yang selanjutnya ada zat kimia beracun harus disimpan dalam lemari terpisah dan terkunci. Zat kimia yang mudah menguap harus disimpan di ruangan terpisah dengan ventilasi yang baik. Terima kasih.